Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bidantara Mona Lisa. Di video ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal P3K Kebidanan tahun 2024. Yuk simak videonya, semoga teman-teman tahun ini lulus P3K-nya ya, amin. Dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Soal pertama, seorang perempuan umur 23 tahun datang ke PMB untuk pertama kali dengan keluhan terlambat haid 2 bulan. Hasil pemeriksaan tidak ada keluhan apapun. Pemeriksaan fisik keadaan umum baik, tekanan darah 120/70 mm hidrogenium, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 78 kali per menit, PP test positif. Pertanyaannya, apakah jenis pemeriksaan laboratorium yang tepat dilakukan pada kunjungan tersebut? A. Golongan darah dan serologi HIV. B. Kadar hemoglobin dan golongan darah. C. Keadaan hemoglobin dan beta HCG. D. Protein urin dan glukosa urin. E. Kadar estrogen dan progesteron. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Pemeriksaan laboratorium ada dua, yaitu rutin, yang kedua atas indikasi. Rutin seperti golongan darah dan HB. Dan triple eliminasi itu 3 bulan sekali ya, seperti HIV, epilepsis, dan hepatitis B. Sedangkan atas indikasi seperti hipertensi akan dicek darahnya seperti protein, DNA, dan reduksi, dan lain-lain. Jadi berdasarkan soal di atas bahwa ibunya telat haid 2 bulan, tidak ada keluhan sama sekali, keadaan umumnya bagus, dan hasil PP testnya positif. Pertanyaannya, apakah jenis pemeriksaan laboratorium yang tepat dilakukan pada kunjungan tersebut? Yang A, golongan darah itu benar, dan serologi HIV itu bukan ya, karena serologi HIV itu 3 bulan sekali, jadi jawaban A bukan. Yang B, kadar hemoglobin dan golongan darah itu jawabannya benar, yaitu B. Sedangkan C, kadar hemoglobin dan beta HCG itu sudah dilakukan ya, karena di soal bahwa PP testnya positif, jadi itu bukan. Sedangkan D, protein urin dan glukosa urin itu juga bukan. Yang E, kadar estrogen dan progesteron juga bukan. Jadi jawabannya adalah B, kadar hemoglobin dan golongan darah. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 20 minggu datang ke rumah sakit atas rujukan dari puskesmas yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Hasil pemeriksaan palpasi ditemukan 2 bagian besar bulat dan keras. Hasil rujukan USG dari rumah sakit didapatkan hasil kehamilan Gameli. Pertanyaannya, berapakah buku KIA yang didapatkan oleh ibu hamil tersebut? A. 2 buku. B. 1 buku saat ini. 1 buku diberikan setelah partes. C. 1 buku. D. Tidak diberikan karena Gameli. E. 3 buku. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas, setiap ibu hamil mendapatkan 1 buku KIA. Jika ibu hamil Gameli 2, 3, dan seterusnya, maka ibu memerlukan tambahan buku KIA lagi sesuai dengan jumlah bayinya. Jadi berdasarkan soal di atas, bahwa hasil pemeriksaan USG ibunya Gameli yaitu ada 2. Jadi jawabannya adalah A, 2 buku. Lanjut, kita akan bahas soal nomor 3 atau soal yang terakhir. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu datang ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Selama ini ibu aktif berolahraga dan ingin tetap olahraga selama hamil. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mm hidrogenium, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tinggi fundus 1 jari di atas simfisis. Pertanyaannya, KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ibu boleh melakukan peregangan. B. Hindari olahraga aerobik.
C. Lakukan olahraga sepeda santai. D. Ibu boleh mengikuti senam hamil. E. Hindari yoga dan pilates. Silakan teman-teman menjawab terlebih dahulu. Langsung saja kita akan bahas jenis latihan fisik yang diperboleh berdasarkan usia kehamilan. Trimester pertama 0 sampai 12 minggu boleh pemanasan, stretching, kegel maupun pendinginan. Sedangkan trimester kedua 13 atau sampai dengan 28 minggu yang olahraga yang diperbolehkan yaitu pemanasan, stretching, kegel, senam hamil, dan pendinginan. Trimester ketiga atau usia 29 sampai 40 minggu, olahraga yang bisa dilakukan yaitu pemanasan, stretching, kegel, senam hamil, dan pendinginan. Jadi berdasarkan soal di atas bahwa ibunya memang sering olahraga dan sedangkan usia kehamilannya sedang hamil 12 minggu. Jadi jawabannya adalah A ya, diperbolehkan melakukan perenggangan. Sekian dulu pertanyaannya, ada 3 soal. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-temannya lulus P3K, Hukum maupun CPNS. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.